Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim, amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini kita lanjutkan untuk mengenang sejarah, mengetahui wawasan tentang bagaimana KB di Amerika Serikat sebagai pencipta, pencetus dan pemprakarsa. Kita tahu namanya seorang Sri Kandi Margaret Sanger itu yang telah berjuang seperti kemarin kita laksanakan. Tidak hanya di Amerika, dia terbang pergi ke Eropa. Di Eropa dia menyebarkan leaflet tentang batasan keluarga. Nah, kalau di Amerika itu didukung oleh Mahkamah Agung, ya, sehingga yang menjelaskannya adalah Margaret Sanger, di mana di sana kontrasepsi diperbolehkan. Tapi di Eropa lain. Di Eropa itu Mahkamah Agungnya menyatakan itu bukan kontrasepsi, tapi itu adalah pembunuhan, sehingga dinyatakan bersalah oleh Uni Eropa. Nah, beliau mau ditangkap, pergilah kabur ke Inggris, tapi tetap karena Inggris juga masuk Uni Eropa, dia ditangkap di Inggris dan dia dipenjarakan. Itu perjuangannya sampai segitu, ya, perjuangannya. Nah, selesai tidak lama sih, dipenjarakan berapa bulan gitulah, dipenjarakan di Inggris. Dia kembali ke Amerika dan dia membuat organisasi yang disebut ACBL. ACBL itu adalah Liga Amerika. Pengendalian kelahiran Liga Amerika. Pakai liga segala. Bukan hanya Liga 1, Liga Eropa, tapi ada pengendalian kelahiran Liga Amerika yang disebut ACBL. Luar biasa orang ini satu ini, ya. Kemudian apalagi dia pernah menjadi presiden IPPF, International Family Planning Parenthood, atau Badan Dunia tentang Keluarga Berencana. Oh, dia presidennya. Luar biasa ini orang, ya. Ya tentu saja di bawah naungan PBB, ya. Itu. Dan 86 tahun dia mengakhiri masa hidupnya, maka pada tahun 1966 beliau meninggal dunia. Meninggal dunia, ya. Kemudian apa yang dikenang? Nah, semua presiden-presiden mengatakan, terutama tahun 70 pertama Richard Kennedy. Oh, John Kennedy, ya. John Kennedy mengatakan, David Kennedy ini menyatakan bahwa tulisan-tulisan Margaret Sanger, ajaran-ajaran Margaret Sanger harus menjadi bagian pelajaran di universitas-universitas. Tentang pendidikan seks, tentang mencegah kelahiran, ya, dan lain sebagainya, termasuk kontrasepsi atau keluarga berencana. Begitu, diwajibkan itu oleh David Kennedy itu pada tahun 1970. Pada tahun 1974 diganti presiden Amerika dengan Richard Nixon itu. Richard Nixon, dia malah meneliti tentang kerusakan lingkungan. Berbagai penelitian besar dilaksanakan di Amerika. Menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan itu semakin parah. Dan beliau tidak memikirkan bagaimana cara reboisasi, intensifikasi, ekstensifikasi, atau rak gantang
seperti Pak Solihin Gautama Purwanegara di Jawa Barat. Tapi beliau mengatakan bahwa salah satu yang paling prioritas untuk mengendalikan kerusakan lingkungan itu adalah dengan keluarga berencana. Luar biasa. Makanya tadi Aki sebutkan Anjala Sakinata. Bagi orang-orang yang berpikir. Itu ya. Nah, ini sejarah. Dan Kang Nasrullah Jakbar, mantan kepala BKKBN Aceh, teman Aki, mengatakan Ki, di Aceh ada yang namanya kopi sanger. Kopi cinta kasih katanya. Waduh, Aki malah mau dikirim. Jangan ngerepotin Pak. Nanti aja mudah-mudahan ada rezeki, kita bisa bertemu lagi di Aceh. Begitu ya. Mudah-mudahan amin. Ya robbal alamin. Nah itu perjuangan sangat. Nah kemudian dari situ timbullah pemikiran-pemikiran Amerika sebagai negara adik kuasanya. Bahwa keluarga berencana ini perlu di seluruh dunia, karena perlu di seluruh dunia dengan PDRB yang besar, dengan pendapatan yang besar, maka dia membantu ke seluruh negara-negara untuk pelaksanaan kependudukan dan KB. Membantu ya, membantu melalui USAID, melalui UNFPA. Nah itu adalah bantuan-bantuan di Amerika, dari Amerika untuk negara-negara yang berkembang. Apa Indonesia dapat? Dapat dong. Dapat. Aki ulangi bahwa tahun 1976. Waktu Aki masih jadi grup leader Kecamatan Pasir Jamu. Biar aja orang ngedongeng itu. Biasalah Tita Taregdong namanya juga Aki. 73 begitu. Baik. Nah itu ada penelitian sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos KB desa di Sumedang dan di Lembang, direkayasa di Pasir Jamu. USAID mengirim seorang mahasiswa untuk meneliti tentang pos KB desa ini. Apakah benar pos KB desa itu adalah dari masyarakat oleh masyarakat? Apakah benar pos KB ini bermanfaat bagi para peserta KB? Apakah benar Khairunas ampa uhum linas, begitu kalau kita ya berbicaranya. Laura mungkin tidak begitu. Seorang gadis tinggi putih itu 3 bulan melaksanakan penelitian di Sumedang dan di Pasir Jamu, Kabupaten Bandung. Aki tahun 73 sudah dapat motor waktu itu ya, dan Aki sudah mulai bonceng-bonceng Laura. Hebat si Aki pengalamannya ya, bonceng-bonceng Laura, yaitu penelitian datang ke kelompok aseptor, datang itu di Sumedangnya nggak lama, dari 3 bulan itu paling 2 minggu lah di Sumedang itu, 2 bulan setengahnya berada di Pasir Jamu. Masih Aki mengenal, yaitu tempatnya di rumah Pak Yayat ya, Pak Kepala Desa. Dia ditempatkan di kamar paling depan dan sampai malam dengan Aki kerja di situ. Ya, sini ini juga hafal. Aki bonceng-bonceng non gelis begitu, dan Akinya juga waktu itu kan masih muda. Si Aki Cunihin. Nah, dari penelitian itu laporlah mereka ke Amerika, Miss Laura ini, dan dikatakan bahwa pos KB itu memenuhi syarat sebagai pemberdayaan masyarakat. Senang itu, senang orang itu. Beda dengan pos KB yang dibentuk dan ditunjuk oleh kepala desa. Ini benar-benar. Jadi ingat ya, Bu EN sebagai ketua pos KB-nya ya, Ibu Mariati istri kepala desanya, ketua tim penggerak PKK-nya Pak Yayat Sudiat, dan kemudian C Yahya masih ada sekarang. Bu Mariati masih ada, Bu EN masih ada, yang sudah meninggal adalah C Aci. 2 kelompoknya itu di situ. Itulah keluar kata Pak Marno, Kepala BKKBN Jawa Barat, alhamdulillah Rukman, bahwa kita sekarang mendapat bantuan dari UNFPA, dari USAID untuk pengembangan pos KB desa. Alhamdulillah. Begitulah KB Amerika. Aki tidak akan memperpanjang lagi, tidak akan bercerita lagi tentang bagaimana jumlah kontrasepsinya. Yang jelas TFR Amerika itu 1,1. Itu pun
Laju pertumbuhan 0,9 itu karena migrasi masuknya yang begitu gede. Gampang jadi, dulu itu gampang ya. Jadi kewarganegaraan Amerika tidak sesulit menjadi kewarganegaraan di negara-negara lain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.